Sebelum kita buka-buka penelpon ya, ada beberapa hal yang Aldi pengen tanyakan ya, tentang di mana di pajak itu terdapat setiap kita ingin membuat pajak harus membuat NPWP dulu nih. Nah, mungkin untuk Mbak Sukma dulu, sebenarnya apa sih NPWP itu? Jadi NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak nih sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oh, seperti identitas ya, kepala kita tuh wajib pajak gitu. Jadi nanti ada nomornya, itu nanti terintegrasi sama NIK-nya. Jadi satu NIK itu cukup satu NPWP Satu saja. NPWP, oh gitu. Berarti setiap wajib pajak itu diharuskan untuk membuat NPWP gitu. Iya. Itu dari usia berapa kayaknya minimal itu? Sebenarnya ada syarat subjektif sama objektifnya. Gimana itu? Persyaratan subjektifnya itu adalah ada orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, sama BUT untuk usaha gitu. tetap. Untuk objektifnya sendiri itu penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menambah kekayaan yang diperoleh di Indonesia. Oh iya. Sementara untuk perseorangan ataupun pribadi gitu ya, syarat untuk membuat NPWP ini bagaimana? Sudah pertama ya sudah punya KTP, terus sudah bekerja, memiliki penghasilan, itu aja sih kurang lebih yang untuk syarat-syarat yang diperlukan biar dapat NPWP. Oh iya, perorangan sama badan ataupun kelompok tuh tidak jauh beda untuk persyaratan mendapat NPWP. Iya. Oh iya. Kemudian untuk membuat NPWP sendiri tuh kita harus ke kantor kan? Atau bisa online atau bagaimana nih? Untuk pembuatan NPWP sekarang sudah bisa online, melalui pajak.go.id. Itu untuk pakai aplikasi atau bagaimana nih? itu seperti web. Itu web nanti bisa di search pajak.go.id, dipilih untuk pembuatan NPWP. Nanti untuk pembuatan NPWP badan ataupun orang pribadi bisa dilakukan di situ. Nanti langsung dapat nomornya. Untuk cetak kartunya baru datang ke kantor kami. Oh gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu ngantri-ngantri. Iya. Bisa di rumah lagi baring, lagi apa semua bisa semua untuk pembuatan NPWP di Festival. Oke, di Festival kembali di 102,4 Planet DMC The Musik Station. Masih bersama KPP Pratama Radha Bima dan masih pula bersama Aldi di sore hari ini di Festival. Kemarin kebetulan nih ada teman Aldi yang minta diantarin ke kantor KPP Pratama Radha Bima untuk membuat NPWP. Pas banget ini. Dia lagi dengerin juga nih. Baru tadi WA. Ini kan ada beberapa persyaratan pembuatan NPWP kan. Bagaimana sih cara, ada beberapa kategori nih. Ya, untuk karyawan, kemudian pekerja kantoran, kemudian untuk wirausaha, dan juga untuk wanita yang sudah menikah. Iya. Ini dipisah-pisahin dari syarat yang sudah diberikan ini, sudah dijelaskan. Untuk pembagian dari 3 kategori ini bagaimana nih? Jadi untuk syarat-syarat membuat NPWP ya untuk karyawan atau mungkin PNS, TNI Polri, pegawai swasta itu cukup fotokopi KTP. Terus nanti waktu daftar biasanya dia diminta data diri aja, alamat sesuai KTP, alamat tempat tinggal. Untuk wirausaha itu bedanya ada surat keterangan usaha, minimal setingkat lurah atau kepala desa. Terus ada surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani di atas. Itu surat pernyataan dari kantor? Iya, dari kantor pajak. Nanti formulirnya ada di web kami di pajak.go.id. Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah sendiri itu ada persyaratan tambahan. Apa itu? Yaitu fotokopi NPWP suaminya. Jadi nanti diminta NPWP suaminya dimasukkan di web waktu mau daftar untuk NPWP wanita yang sudah menikah. Oh iya. Kemudian jika suaminya itu warga negara asing bagaimana? Nanti bisa dimasuk, ada pilihannya. Atau WNI atau WNA gitu. Nah, dengerin ya, yang lagi dengerin di sore hari ini, kayaknya informasinya jelas banget ya. Jadi nggak perlu dianterin lagi. Ya bisa sendiri kayaknya.
Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan NPWP, syaratannya seperti apa, itu gampang banget di Mcval, tidak ada yang sulit dengan pelayanan yang coba diberikan oleh pajak, semua mempermudah dan memberikan kenyamanan untuk Anda. Kemudian ini juga yang paling utama yang mungkin bisa kita share pada sore hari ini tentang hak dan kewajiban setelah mempunyai nomor pokok wajib pajak. Nah, benar. Yang pertama saya mau ngobrolin tentang hak wajib pajak yang ada di ya, luar ya. Boleh. Untuk hak yang bisa diterima oleh wajib pajak itu antara lain ada hak untuk pembebasan pajak, terus ada hak untuk mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah, dan hak untuk mendapatkan insentif pajak. Kan berhubung kita lagi kondisi pandemi, itu bisa dimanfaatkan untuk hak-haknya. Kemudian ada kewajibannya, karena ada hak pasti kan ada kewajiban juga. Untuk kewajiban itu ada kewajiban pelaporan. Pelaporan dilakukan setahun cukup sekali saja. Setahun cukup sekali saja. Iya. Untuk batas waktu pelaporan itu untuk orang pribadi sebelum 31 Maret. Itu bisa dilakukan sebelum 31 Maret. Untuk pelaporan badan sendiri bisa dilakukan sebelum tanggal 30 April. Nah, apa sih konsekuensinya kalau misal terlambat atau tidak melapor sama sekali? Nah, untuk orang pribadi apabila terlambat atau tidak lapor sama sekali, nanti ada denda yang dikenakan sebesar 100.000. 100.000 untuk sekali keterlambatan gitu. Untuk badan sendiri itu dendanya ada 1 juta rupiah kalau misal pelaporannya sebelum tanggal 30 April. Tuh. Nah, untuk pelaporannya sendiri ada 2 cara, yaitu SPT manual nanti dengan cara datang langsung ke kantor kami atau secara online di djponline.pajak.go.id. Gitu. Ya, untuk anyway, ini ngomongin hak wajib pajak, ini ada beberapa tadi yang disebutkan nih tentang ada insentif dan sebagainya. Proses dan cara mendapatkannya itu bagaimana ini? Oke, untuk mungkin mau untuk mendapat penjelasan lebih lanjut ya bisa datang langsung nanti, karena kan case-nya kan banyak nih di masyarakat ya, dan perlakuannya pun berbeda-beda. Nanti bisa datang langsung ke kantor kami, mengambil antrian konsultasi, atau bisa DM kami di Instagram Pajak Raba Bima. Pajak Raba Bima tuh sudah dipermudah semuanya ya. Jadi buat apa hal mengambil yang ribet kalau yang dipermudah ada nih. Nah, untuk Anda yang kebetulan nih ada beberapa diskon sepertinya untuk masa pandemi ini yang coba diberikan oleh KPP Pratama Raba ini seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan untuk langsung konsultasi sama KPP Pratama Raba Bima untuk Anda yang kebetulan berada di wilayah Bima. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan segala macam kemudahan yang coba diberikan oleh KPP Pratama Raba Bima. Halo Pak Moses. Halo. Masih semangat dong ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita ke Pak Moses nih, kita jeda dulu sejenak. Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811389104 setelah yang satu ini ya. Sabar. Oke, jadi Mcval kembali lagi dengan talk show sore kita pada hari ini tentang pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Kalau tadi sudah kita obrak-abrik tentang NPWP ya bersama Mbak yang cantik Mbak Sukma, dan sekarang kita coba beralih ke geser dikit ke Pak Moses. Pak Moses masih semangat dong ya? Iya. Sebagai orang yang mengerti banget, yang paham banget tentang PKP. Nah, sebenarnya apa sih PKP itu Pak Moses? Tolong dijelasin dah. Nah, kita masih tahu dulu PKP itu apa kan ya? Nah, PKP itu sebenarnya singkatan. Oh iya. Ya, dia itu singkatan dari pengusaha kena pajak. Nah, pertanyaannya PKP itu pengusaha yang kayak gimana? Nah, PKP itu pengusaha yang sebenarnya melakukan penyerahan barang atau jasa yang harusnya terkena pajak gitu ke konsumen akhir. Gitu. Penyerahan barang atau jasa. Ke konsumen berikut. Iya, ke konsumen ya. Oke. Tadi kan sudah kita jelasin tentang pembuatan NPWP. Nah, kita sudah buat NPWP, ngapain juga harus pakai ini pembuatan ini lagi, PKP lagi gitu?
Nah, itu dia. Kenapa sih WP itu harus PKP? Nah, sebenarnya ada keuntungannya sih sebenarnya kalau misalnya WP itu mau jadi PKP. Oh, iya. Ada beberapa keuntungan seperti kalau misalnya terutama untuk WP badan ya, misalnya seperti tadi udah dijelaskan sama Mbak Sukmanya. Untuk WP badan, kalau misalnya dia punya PKP, itu kalau misalnya dia sudah PKP, badan tersebut akan dinilai bahwa badannya sudah bagus. Karena apa? Karena pada saat dia sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dia itu akan dilakukan survei terlebih dahulu. Nanti akan kita ngomongin pada saat di syarat. Nah, pada saat dia sudah disurvei, dia sudah dinilai oh bagus, baru dia bisa dikukuhkan sebagai PKP. Oh iya. Dengan dia statusnya sebagai PKP, orang-orang akan menilai bahwa oh badannya ternyata dia sudah memiliki sistem yang bagus. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalau misalnya dia sudah PKP, ini keuntungan mungkin untuk beberapa badan yang lebih bagus itu dia bisa melakukan tender bersama pemerintah. Gitu. Oke deh. Selanjutnya kita akan break dulu sejenak. Kita akan dengarkan komandan azan untuk sholat asar. Baik, di Opsimal, komandan azan untuk sholat asar sudah kita dengarkan dan masih bersama KPP Pratama Raba Bima dengan tema pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Di sore hari ini masih kita mencoba untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Nah, tadi sudah kita jelasin PKP itu apa, kemudian mengapa harus menjadi PKP. Ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Moses. Kemudian ketika sudah dibuatkan NPWP, kemudian sudah ada PKP ini, kira-kira kapan wajib pajak diwajibkan menjadi PKP ini, Pak? Iya. Jadi untuk wajib pajak, dia wajib PKP itu kalau misalkan paling gampangnya dia kalau penghasilan pengusaha tersebut sudah lebih dari 4,8 M selama setahun. Per tahun. Iya. Oke. Tapi untuk beberapa pengusaha juga yang misalkan nih, saya juga mau PKP gitu, tapi saya belum penghasilannya di atas 4,8. Iya, Nah, belum mencapai. dia bisa mengajukan. Jadi dia boleh mengajukan. Jadi bukan berarti dia tidak sampai 4,8 nggak boleh PKP, boleh, dia boleh ajukan di kantor pajak. Artinya bukan patokan maksimal untuk penghasilan sekian ya? Betul, bukan itu cuma untuk syarat misalkan gini, ada wajib pajak yang sebenarnya sudah 4,8 tuh, tapi dia nggak mau dibukakan PKP karena akan ada beberapa kewajibannya, dia nggak mau. Nah itu yang sebenarnya wajib. Nah itu makanya ada kata-kata di atas 4,8 wajib PKP. Oke. Iya, kemudian tentang kapan wajib pajak ini menjadi PKP, kita kembali lagi ke atas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKP ini artinya orang yang sudah memiliki NPWP tadi ya. Betul. Jelas ini sebuah keharusan gitu loh. Karena ketika sudah mendaftarkan pajak artinya sudah mendapatkan NPWP. Apa saja sih kewajiban sebagai PKP ini? Nah, untuk beberapa yang sudah PKP, kalau misalnya sudah dia PKP, dia itu wajib pertama laporan. Laporannya berbeda lagi dengan yang sudah cuma punya NPWP. Apabila cuma punya NPWP kan mungkin hanya laporan SPT tahunan, setahun sekali. Yeah. Tapi kalau dia sudah PKP, dia tambah lagi kewajibannya. Jadi bukan hanya tahunan, tapi ada namanya masa. Masa itu per bulan. Dia nggak punya kewajiban laporan per bulan. Laporan apa? Laporan nanti PPN. Artinya dia harus rutin per bulan tuh mengirimkan laporan. Betul. Oh iya. Selain itu? Untuk selain itu dia juga, nah pada saat dia sudah PKP, dia juga sebenarnya udah punya hak untuk memungut PPN. Kan kita udah sering banget dengan kata-kata PPN yang 10%. Iya. Nah sebenarnya yang boleh atau berhak untuk memungut PPN itu adalah wajib pajak badan atau perorangan yang sudah PKP. Jadi kalau misalkan tapi kan selama ini kan PPN yang 10% itu rata-rata dikenai di semua badan atau pengusaha gitu loh. Nah ternyata seharusnya yang ingin sampai promosi ini mungkin menjadi pencerahan baru juga nih. Iya. Ya, bisa dilanjutkan. Nah contoh kita kayak pakai contoh gampang aja ya. Misalnya Mas Aldi nih beli barang nih, sebenarnya dia ngaku-ngaku harganya 5.000 tapi ada PPN-nya tambah 10%. Sebenarnya Mas Aldi bisa ngomong, Masnya udah PKP belum? Nah, kalau misalnya dia belum PKP, dia nggak berhak gitu mengenai PPN itu, nggak boleh. Seperti itu sebenarnya.
Nah, tapi kita mungkin harus bedakan dengan PPN yang kalau misalnya ada tempat-tempat makan ya. Kalau misalnya kita paling sering itu di tempat-tempat makan, dia bilang oh ada PPN 10%. Kita harus bedakan. Itu bukan PPN yang pajak di nasional, tapi itu pajak daerah. Itu beda lagi nanti. Oh iya. Ya mungkin ini juga menjadi bagian dari sosialisasi penting banget ini. Karena selama ini kita sudah termakan dengan mohon maaf sih, ya ini juga ilmu baru juga untuk kita nih. Baik, ini semakin, greget banget ini. Kami masih akan kembali untuk Anda di Festival untuk di season terakhir, tapi setelah yang satu ini. Baik, di Festival masih bersama KPP Pratama Raba Bima pada sore hari ini. Untuk informasi waktu di studio kami sudah menunjuk jauh di menit 46 lepas dari pukul 15 sore di MCPAL. Iya, masih bersama Mbak Sukma senyum dong. Nggak bisa kelihatan ternyata ya. Di sini hanya bisa dengar suara saja. Ya, bersama Mas Moses nih, kita membahas secara jelas seperti apa sih PKP itu. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana PKP kemudian syaratnya. Dan yang selanjutnya cara menjadi PKP dan apa saja persyaratannya yang bisa kita lakukan. Iya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya, dengan ada manfaat-manfaat sebagai PKP tentu ada syarat-syarat. Jelas itu. Nah, untuk kalau misalnya pada saat sebelum mengajukan PKP kita lihat aja dulu diri kita syarat apa aja. Yang pertama itu udah wajib, dia udah harus laporan SPT tahunan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya, selama 2 tahun. Itulah bukti juga mengatakan bahwa tadi sistemnya sudah bagus, kan? Dia saling mendukung gitu. Nah, kedua juga dia nggak boleh ada namanya utang pajak. Nah, jadi kalau salah satu aja dari 2 hal itu tidak terpenuhi, dia pasti akan ditolak PKP-nya. Gitu. Jadi setelah kalau misalnya sudah merasa yakin bahwa syarat-syaratnya sudah terpenuhi, bisa mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Raba Bima. Artinya kalau dia sudah memiliki salah satu daripada kedua syarat ini tidak dimiliki, artinya masih ada utang selama berapalah, itu harus dilunasi dulu baru bisa ini ya. Betul. Harus dilunasi. Artinya Anda yang mendapatkan ataupun menjadi PKP ini wajib mengikuti 2 syarat yang sudah ditentukan ini. Ini sebuah kewajiban dan tidak boleh ditawar-tawar lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir, hal apa saja kira-kira yang harus diperhatikan oleh wajib pajak agar permohonan sebagai PKP itu bisa diterima. Ini mungkin hal yang penting banget. Jadi yang pertama kembali lagi ke syarat itu benar-benar harus dipenuhi. Karena kalau seperti yang tadi Mas Ali sebut, kalau salah satu aja tidak terpenuhi, dia pasti akan ditolak, itu udah pasti. Yang kedua, kelengkapan berkasnya, karena kita itu ada banyak sesuai dengan peraturannya pun sendiri, ada beberapa kelengkapan berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP, sama KK kalau misalnya untuk orang pribadinya, sama akta pendirian untuk badannya. Nah, kalau misalnya dia juga tidak terpenuhi, juga bisa ditolak PKP-nya. Dan yang paling terpenting, apabila sudah diterima permohonannya, nanti akan dilakukan survei. Disurvei lagi. Akan disurvei. Jadi dia memang nggak sembarangan, harus disurvei untuk dites, untuk dilihat apakah memang pengusaha itu layak untuk punya PKP atau enggak. Nah, ya kan seperti kita tadi sebutkan kelebihan-kelebihannya PKP tentu harus punya syarat-syarat yang juga harus perhatikan, makanya itu nggak main-main. Yang menjadi bahan survei itu apa saja kira-kira? Nah, kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang kan sebenarnya kelayakannya dia sebagai pengusaha. Nah, apabila kalau misalnya kita melihat bahwa dia tidak layak nih, misalkan apa sih sebenarnya yang nggak layak itu kayak gimana? Yang nggak layak itu misalnya pada saat kita datang, kita wawancara, dia tidak mengerti bagaimana kewajiban perpajakan. Nah, itu bagaimana dia mau PKP gitu? Sebenarnya kayak gitu aja sih. Iya. Nah, ini hal yang penting banget untuk Anda di MCPAL, untuk yang kebetulan pengen banget nih menjadi PKP seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Ini hal yang mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini. Jadi segera lengkapi beberapa persyaratan yang sudah diajukan. Sebagai closing nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bima khususnya? Mbak Sukma dulu nih. Mungkin
untuk yang sudah memiliki penghasilan jangan lupa bikin NPWP dan melakukan untuk yang sudah punya NPWP jangan lupa melakukan kewajibannya. Sama ini saya mau ngingetin jadi kalau misal mau datang ke kantor pajak biar nggak antri nih, ada aplikasi dari kami yaitu Kunjung Pajak. Jadi nanti ambil nomor antrian dulu, jadi nanti datang bisa langsung tanpa perlu ngantri lagi, bisa langsung karena kita ada loket sendiri untuk antrian online-nya. Dari Pak Moses, apa yang disampaikan nih? Ya, sebenarnya kurang lebih sama Mas Sukma. Oke deh, baik. Sekali terima kasih banyak untuk Mbak Sukma dan Pak Moses sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Semoga apapun informasi yang kita suguhkan akan bermanfaat banyak untuk teman-teman di luar sana yang memang membutuhkan informasi seperti ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Aldi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk DMC People semuanya. Langsung dari Villa Bukit Kesambo, Jalan Pretenden Mande 3 Kota Bima. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.